Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang menyaksikan inspirasi-inspirasi pada hari ini. Saya ucapkan salam sehat dan salam bahagia. Hari ini inspirasinya saya berikan judul menyikapi masalah. Ada satu lelucon berkata demikian. Kalau hidup kita masih diliputi masalah, artinya kita masih manusia. Tetapi kalau hidup kita diliputi wijen, maka kita adalah undi-undi. Demikian Bapak Ibu, setuju? Saya rasa benar juga ungkapan demikian ya. Sampai hari ini hidup kita memang masih diliputi masalah. Selama pandemi ini belum pernah selesai. Orang yang terkonfirmasi COVID-19 sudah semakin banyak, 1 juta orang lebih. Bahkan penambahannya dari hari ke hari semakin masif. Kurang lebih 10.000 ke atas sampai belasan ribu orang yang terkonfirmasi positif. Kalau dulu, awalnya, pandemi COVID-19 ini kita nggak kenal orangnya. Tetapi hari-hari ini kita mengenal karena itu adalah orang-orang lingkaran dekat kita atau inner circle kita. Seperti orang tua kita, anak kita, teman gereja kita, teman kantor kita, teman sekolah kita, teman tur kita, teman hobi kita. Dan bahkan tidak sedikit yang meninggal Bapak Ibu. Masalah pandemi ini membuat banyak orang khawatir, cemas, bimbang, dan bahkan mengalami ketakutan, terutama dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, maupun di dalam hal pendidikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mengajarkan kepada kita ada 3 cara menyikapi masalah ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan demikian, kalau kita menghadapi masalah, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, tetapi percaya saja. Sedangkan Rasul Paulus berkata demikian, kalau ada masalah, itu adalah hal biasa, nggak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Lain lagi Rasul Yakobus berkata. Rasul Yakobus berkata, kalau kita menghadapi masalah, kita disuruh berbahagia. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu mau belajar dari yang mana? Mau belajar dari Tuhan Yesus, Rasul Paulus, atau belajar dari Rasul Yakobus? Atau kombinasi dari tiga-tiganya? Kalau saya, Bapak Ibu, saya kombinasi dari ketiga-tiganya. Masalah itu adalah hal biasa, tidak melebihi kekuatan saya, dan Tuhan pasti akan selalu memberikan kekuatan. Oleh karena itu, mengapa mesti saya harus takut? Tetapi saya harus percaya, ada tuntunan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah Tuhan berjanji di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam menyikapi masalah, Tuhan juga mau kita belajar seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu dapat terbang bebas Bapak Ibu. Dia memiliki kekuatan untuk melihat badai dan dia tidak terbawa dengan badai. Demikian juga orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, Tuhan mau kita seperti burung Raja Wali, dekat dengan Dia, jadi kita tidak takut menghadapi masalah. Justru masalah yang ada, itu membuat kita untuk naik level atau ujian, untuk kita dapat naik level Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan mau juga kita belajar seperti burung Raja Wali Bapak Ibu. Burung Raja Wali ini mempunyai penglihatan jauh lebih daripada burung-burung lainnya. Burung Raja Wali itu dia dapat melihat peluang. Dia dapat melihat mangsanya 1 kilometer lebih di depan. Demikian juga Tuhan mau kita melihat peluang di balik kesulitan ini. Tuhan mau kita juga bisa inovatif dan kreatif Bapak Ibu. Bapak Ibu, peluang itu akan muncul ketika kita bisa melihat ke depan, inovatif dan kreatif. Biasanya kreativitas dan inovasi itu muncul ketika kita ada kebutuhan, ketika situasi sulit, ketika kita terdesak. Selama pandemi ini, aplikasi Zoom juga banyak digunakan Bapak Ibu. Aplikasi Zoom banyak diandalkan untuk memfasilitasi bidang pekerjaan dan juga dalam bidang ajar-mengajar. Eric Yuan adalah CEO sekaligus otak di balik aplikasi Zoom ini Bapak Ibu. Selama pandemi ini, Bapak Ibu, Eric Yuan dulu sewaktu dia masih muda, suka mengalami kendala jarak. Bahkan ketika dia harus berpacaran, dia harus naik kereta selama 10 jam untuk bertemu dengan pacarnya. Selain itu, dia juga banyak mengalami long distance relationship ketika dia masih muda. Akhirnya dia
berpikir bagaimana caranya untuk dapat melakukan pertemuan jarak jauh dengan bertatap muka, berkomunikasi jarak jauh dengan bertatap muka. Akhirnya terciptalah Zoom, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, hari ini? Masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi di masa pandemi ini? Kebanyakan dari kita pasti mengalami masalah ekonomi atau keuangan kesulitan, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pasrah kalau Bapak Ibu mengalami hal ini. Tetapi Bapak Ibu harus berusaha. Bapak Ibu harus berjuang. Karena hidup kan tetap harus berjalan. Bapak Ibu kan tetap harus makan 3 kali. Dan juga uang sekolah anak harus dibayar. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang Bapak Ibu harus siapkan. Bapak Ibu nggak usah pernah malu. Nggak usah malu untuk berusaha. Yang penting semuanya halal, Bapak Ibu. Minta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Biasanya Bapak Ibu dalam keadaan terjepit ini, itu kreativitas dan inovasi akan muncul, Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah terpikirkan, Bapak Ibu, seperti Zoom. Hari-hari ini seluruh dunia dapat menggunakannya. Ya karena apa? Keterbatasan, kita tidak bisa bertatap muka, akhirnya kita dapat menggunakan aplikasi ini juga. Bapak Ibu, banyak bisnis dan pekerjaan terdampak selama pandemi ini. Bahkan banyak orang yang mengalami penurunan income, bahkan juga pemotongan gaji. Hal ini merupakan satu kendala atau masalah. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu, kita tetap harus memikirkan, kita tetap harus berusaha supaya kreatif dan inovasi untuk tetap menjalani hidup ini dengan survive. Bapak Ibu, apa yang tidak pernah kita coba, harus kita coba di kondisi seperti sekarang ini. Barangkali dengan pandemi ini, Bapak Ibu, Tuhan mau memberkati Bapak Ibu untuk menjadi seorang pengusaha yang besar. Tidak ada satu orang pun yang tahu, Bapak Ibu. Dulu, sebelum pandemi, Bapak Ibu, saya hanya menjual kain katun. Tetapi hari-hari ini saya menjual kain katun kemeja, sekarang saya menjual kain kaos, saya menjual kain celana, saya menjual kain spray, saya menjual bahan jaket, apapun yang bisa saya jual. Dan saya juga mulai melebarkan sayap saya, Bapak Ibu. Semuanya untuk bertahan. Saya nggak mau pasrah, saya nggak mau menyerah. Saya harus bangkit untuk menang terhadap pandemi ini. Demikian juga Bapak Ibu. Bapak Ibu juga seperti Bapak Gembala contohkan budidaya ikan lele. Bapak Ibu mungkin juga bisa berjualan ikan cupang, berternak ikan cupang. Bapak Ibu juga mungkin bisa berjualan burung lobet. Bapak Ibu juga bisa berjualan panada, woku, dan lain-lain. Barangkali Bapak Ibu juga bisa berjualan minum kopi, kopi susu, sup subarasi, atau SOP 100 Bapak Ibu pun bisa jual. Nggak usah takut Bapak Ibu, yang penting kita berusaha, minta hikmat, punya kreativitas dan inovasi. Bukankah Tuhan berjanji, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Jangan menyerah. Amin.